Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, ini nasihat Syekh Sayyid Al-Habib Ibnu Alawi Al-Maliki yang menjelaskan tentang ma'rifatullah, ilmu ma'rifatullah. Kata beliau, nurun. Ilmu ma'rifatullah itu adalah nurun yakzifullah fi qalbil abdi, yang ditanamkan Allah di dalam hati seorang hambanya. Jadi ma'rifatullah ini sesuatu yang sangat berat ya. Saya pernah mengisahkan tentang bagaimana di masa Rasulullah SAW itu bagaimana paman beliau yang diajak beliau untuk masuk Islam tidak terekspresi secara lahiriah. Lalu justru turun Allah, ayat Allah, innaka la tahdi walakinnallaha yahdi lima yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Inilah yang dimaksud dengan hidayah, adalah nurun fi qalbil abdi. Dan cahaya itu nurun ala nurin, berlapis-lapis dia cahaya itu. Karena berlapis-lapis, hidayah itu juga begitu. Ada orang hidayah hanya mencukupkan diri sudah masuk Islam, sudah beragama Islam, ya sudahlah, ya beragama Islam. Tapi tidak dalam konteks mendalaminya. Ada yang lebih mendalam, ada yang lebih mendalam, ada yang lebih mendalam, seterusnya. Jadi itulah nurun ya, yang sengaja ditanamkan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Wa ma'rifatul abdi bi rabbih nurun yakdipuhu fi qalbi abdihi. Maka ma'rifatullah itu bagi seorang hamba dengan Tuhannya itu hanyalah nur saja yang ada. Makanya ada istilah firasatul mukmin, firasat orang mukmin itu, firasat nazarahu, dia memandang itu binurilah, dengan nur Allah. Artinya firasat itu memang sesuatu yang sifatnya dari basirah. Jadi makanya kita bagaimana diarahkan dalam ilmu ma'rifatullah supaya kita banyak menggunakan basirah kita, bukan menggunakan otak kita. Bagaimana itu? Paling tidak kita belajar memahami, mendahulukan di dada kita ketimbang di kepala kita. Nah, apakah bisa seperti itu? Mudah-mudahan bisa. Nah, dalam kitab Takribul Usul di Syekh Said Muhammad Alawi ini, kata beliau lagi, payaro bizalikan nur asraru mulkihi. Karena nur itu sendiri dapat engkau lihat, dapat dilihat. Dia adalah rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rahasia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka man tasha, ya kan? Allah bisa memberikan kekuasaan, kerajaan, mulkan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka mulkan di sini adalah nur ya. Nur. Wa yusahidu ghaibah malakutihi. Kemudian dia bisa menyaksikan, orang itu akan dapat mampu menyaksikan masyhadnya kepada kegaifan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah itu gaib. Tidak bisa dilihat tapi nyata, begitu kan? Allah itu batin, tersembunyi, tapi nyata, johir. Bagaimana itu? Tidak bisa ditamsilkan. Kalau ditunjuk sesuatu maka salahlah. Itulah ilmu ma'rifatullah, alatnya ilmu ma'rifatullah untuk menyampaikan ke sana. Hanya bingkainya yang memahaminya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Nah, cuma karena ini sulit, pelik, memahaminya diperlukan basirah kita. Nah, kita menggunakan alat namanya basirah. Basirah ini lagi kita perdalam adalah supaya basirah kita ini jalan dan bagus, kita membersihkan terus batin kita ini. Lailan wa naharan, malam dan siang kita bersihkan. Nah itu. Wa yulahiju sifatu jabarutihi. Dan akan terguratlah, tercatatlah, tertulislah, atau terguratlah, ya, itu lebih bagus gitu ya. Sifat-sifat jabarut Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Summa tastariku, nah, kemudian engkau akan melihat
engkau akan meninggalkan quwata idrakihi alam miqdari ma'afyadu alaihi min jalikan nur. Engkau akan meninggalkan segala bentuk indrawi berpikir kamu, tapi justru yang timbul adalah faidah. Faidah itu limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala melewati nur tadi. Engkau akan secara otomatis ingin selalu, misalnya keinginan untuk dekat dengan Allah, keinginan untuk memuji Allah, timbulnya keinginan untuk mengabdi kepada Allah, keinginan untuk bermunajat kepada Allah. Itu adalah nur yang ditanamkan Allah pada hati manusia. Pada saat itu adanya satu perasaan-perasaan, gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jabarut Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud beliau. Allah berfirman, min qauli ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah yang mencahayai langit dan bumi, ya. Ai fi qalbil mu'min, yakni di dalam hati orang mukmin. Wa innama sumyal haqqu nafsihi nuron, itulah yang dinamakan, yang apa tadi di hati orang mukmin itu, itulah yang dinamakan dengan nur, cahaya Allah di dalam hati orang mukmin. Li'anna nur, karena nur itu huwa dia itu cahaya percikannya, limpahan yang mencahayai majhari lil asya, yang akan nur itulah yang akan memberitahu kita, ya. Ibarat ada lampu, kita melihat gitu kan, ibarat lampu ya, kita melihat sehingga terlihatlah majhar segala sesuatu ini tidak lain kebesaran, keagungan, ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksud beliau. Nah, fa ijasumya ma yajharu ghairuhu bil idafati ila idrakin nur. Apabila engkau melihat sesuatu yang ada ini, majhar yang ini, tidak ada satu sandaran pun kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itulah yang dimaksud dengan nur itu sendiri. Nah, maka itu tidaklah disebut, kata beliau di sini, pali anna yusamma min yajhirul asya, maka tidaklah dinamakan dia majhar atau penampakan segala sesuatu ini min katmil adami, dari kesempurnaan yang tiada, kepada qada'il wujud, kepada ketetapan Allah, bil ijadi nuron, dengan adanya pengadaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa nurnya itu. Artinya bal huwa nurun ala nur li'annahu majharun nur, karena itu nur itu, ternyata yang ada di alam semesta ini majhar Allah yang selalu beridapah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi sesuatu yang ada ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya gambarkan begini, engkau berjalan siang hari, engkau merasa dicahayai oleh matahari. Maka matahari itu bukan Allah. Cahaya matahari itu bukan Allah. Tapi engkau sadar matahari itu tidak akan bisa bercahaya tanpa nur Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahasanya. Kalau Anda katakan matahari itu nur Allah, maka berarti nur Allah bisa engkau tamsilkan, bisa engkau gambarkan. Ini yang tidak layak. Maka engkau melihat matahari itu bersandar kepada nur Allah Subhanahu wa taala, sehingga matahari itu bisa bercahaya. Apabila nur itu tidak ada, dimatikan Allah, maka matahari itu akan rusak. Saya berikan gambaran lain lagi, misalnya seorang pengemudi kendaraan, ya. Kita punya kendaraan jalan. Lalu orang berkemudi kendaraan ini hebat, merasa hebat, sudah mau kemana nih, minta mengantarkan kita, bisa dia, artinya dia sudah pengalaman ke sana kemari. Oke, dia bisa dengan kecepatan tinggi maupun kecepatan sedang maupun kecepatan rendah. Maka ketika dia berjalan, tiba-tiba bensinnya habis, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, kita pikir bensin itu gak gampang aja beli.
Tapi orang jual bensin tidak ada, gimana? Maka saat itu sadarlah orang sebenarnya kendaraan itu bukan bergantung di bensin. Bensin itu pun bergantung kepada sebuah aturan yang dikehendaki Allah apabila Allah menghendaki. Itulah nur Allah yang tersembunyi di balik sesuatu yang jahil ini. Itu yang dimaksud dengan majar. Nah, bila mengerti seperti itu, makin dalam mengerti itu, maka itulah ma'rifatullah. Maka itu juga yang disebut oleh Syekh Said di sini adalah nurun yang sengaja yakjibullah fi qalbil abdi, yang ditanamkan Allah di dalam hati seorang hamba. Mudah-mudahan kita bisa memahami maksud beliau. Wallahul muwaffiq wa aqim thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.